boys and girls, Uco and Butet. Habis subuh terbitlah jam merah. Karena hari ini lebaran, kita mau makan rendang. Tapi kita bikin rendangnya ini adalah rendang basah, bukan rendang kering. Jadi cepet aja. Kalau kering tuh lebih lama, kalau yang basah tuh lebih cepet ya. Ini semua bumbu dikeluarin. Ini adalah masakan paling enak di Indonesia, itu rendang ya. Kenapa? Karena bumbu keringnya itu ya semua dia pakai ya. Coba tuh kayak bunga lawang, cengkeh, kayu manis, kapulaga, ya semua dia pakai ya. Ketumbar juga dia pakai, kayu manis, jinten, biji pala bubuk dia pakai ya. Semua nanti di blender kasih halus. Ada cabai merah besar, cabai keriting, terus semua daun jampe-jampe ini keluar ya. Ada daun kunyit, ada daun jeruk, ada daun salam, semua keluar. Ada tomat juga keluar. Revalina es tematnya Ramadhani kemiri, sama bawang bombay juga keluar. Ini jahe udah diperas airnya biar nggak pahit juga keluar. Lengkuasnya lihat banyak kali nih kan, lengkuas ya. 10 ruas jari juga keluar ya. Kunyit pula juga keluar, sereh juga keluar. Ini bumbu ini sengaja semua di blender biar apa? Sayang kalau dibuang. Ini semuanya dimakan aja nih bumbunya, bagus ini, sehat ini. Imun tubuh bagus. Oke, semua kasih blender. Habis itu kita tumis ya. Kalau orang masak itu kan rendang, mereka pakai apa namanya, santan ya. Jadi almond milknya isinya ada 5 bin sama almond ya, good fat ya, nggak kolesterol, nggak bikin kencang kepala. Dagingnya kita pakai daging sapi sangkel 1,5 kilo tuh dipakainya ya. Cus masak. Masukkan minyak kelapa, hanya raka dan lila biar wangi, soalnya kan nggak pakai santan. Kalau pakai minyak kelapa endes, wangi banget. Yang paling pertama adalah jahe. Udah, ini api kecil aja biar minyaknya wangi. Tuh. Ini dia, masukin ini daun kunyit. Ini adalah daun paling penting ya. Aduh, kalau masak rendang nggak pakai daun kunyit itu kurang beb ya. Daun kunyit itu wanginya. Masukin semua daun salamnya, daun-daunnya itu semua masukin ya. Nah, masukin ini lengkuas. Jangan tanggung. Rendang yang enak tuh lengkuasnya banyak ya. Sereh. Masukin kunyit. Masukin bumbu-bumbu halus, bumbu-bumbu bubuk nih tuh. Kita kan nggak pakai royco, jadi kita pakai kaldu asli. Itu. Rendangnya wangi banget. Masukin bawang-bawangan sama cabai. Api masih api kecil. Harus sabar masak bumbunya biar matang bumbunya. Inilah yang bikin rendang tuh masakan paling enak, salah satu makanan paling enak di dunia ya. Gitulah, semua bumbu dia pakai, gimana nggak enak. Bumbu semua rempah dia pakai, dari yang bubuk sampai yang fresh masuk semua ke sini. Kayak mana nggak mau enak ya dia? Ya, enak lah, mantap kali dia. Di sini aku mau pakai merica. Rendang sekarang saatnya kita masukin tomat. Oke, ini kita mau masukin daging-dagingnya. Almond milk. Tadi dikocok sama ini. Ini kenapa kita minyaknya banyak? Sengaja, soalnya kita masak opor. Opornya nggak ada minyak-minyaknya sama sekali.
Jadi nanti ini Miyaka mau dibagi ke sana biar kelihatan lebih nafsuin gitu. Udah nih, tunggu mendidih, tunggu menggolak, tunggu sampai dia asat, diaduk terus, jangan berhenti sampai tangan kalian patah ya. Aduh, jadi ibu-ibu itu ya, sebenarnya mereka juga kalau nggak nge-gym itu juga tangannya pada berotot ya, mungkin karena ini ya. Makanya kalau ngebuk orang tuh mantep, pedes ya, kayak gitulah, karena udah latihan di dapur ya nggak. Ketawa aja orang ini pegang kamera geter-geter. Makanya jangan main-main kalian sama ibu-ibu. Sekali dihantam ya kalian kan, kayak disempak pakai sutil rendang tuh kan. Sedap kali lah tamparannya tuh kan. Baik-baik kalian tuh sama ibu-ibu. Ini masak aja terus sampai reduce, terus masak aja. Sorghum cukup. Kecap asin angsa cukup. Tolong ya, gulanya, garamnya dikontrol, diperhatikan. Jangan sampai diabetes kalian tuh kan. Jangan sampai bisa makan rendang tuh marah-marah, darah tinggi. Oh my god, no. Lihat tuh, warnanya udah mulai gelap. Tadi kan udah dikasih sorghum juga kan. Tuh, udah mulai lebih kental, lebih asam. Lanjut terus. Ini kasih fiber LNK dikit kan karena kita nggak pakai santan. Aduk lagi, lanjut Bu. Tuh, progres rendang basah. Udah, kita masak cukup sampai di sini aja, nggak kering lagi. Kalau basah gini rendang enak, masih ada apa, bumbu-bumbunya tuh nggak terlalu kering. Kalau dicemek di nasi atau di sayur tuh lebih enak. Sudah, ini sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Tuh lihat, minyaknya juga nggak banyak. Kalau pakai apa, 5 beans sama almond kita itu susunya, jadi nggak kolesterol beb, nggak kenceng pala otak, tahu kalian. Kan masak rendang tuh nggak boleh ditinggal. Kalau ditinggal bawahnya bisa hangus. Tenang aja, kalau misalnya ih kok aku punya masih cair banget, tenang aja, dia lama-lama kayak begini kok. Terus aduk pantatnya biar nggak hangus, terus nanti dia lama-lama jadi kental. Ini kalau dilanjutin lagi kayak 4 jam lagi gitu, dia jadi rendang yang kering. Tapi tergantung sih ya, orang ada yang suka rendang kering, ada yang suka rendang basah. Kalau keluarga aku lebih suka ini, rendang basah. Rendang kan masaknya lama, jadi dia nggak gampang basi. Tuh kalau rendang biasa kalian kebayang kayak mana dia punya minyak. Lihat ini, rendang almond milk sama 5 bean, mantap, bagus. Ini keluargaku suka banget ya. Ini keluargaku kalau datang yang pertama dicari rendang ya, karena nggak pakai santan. Mereka pada takut kolesterol, pada takut gendat. Rendang lebih bagus lah ya, nggak kolesterolan, nggak minyakan. Tuh, aku icip aja ya, kan hari ini tuh kalau di sini Lebaran, tapi ini mah publishnya nggak tahu kapan, suka-sukanya aja nih yang ininya. Kalau Mei itu masak semuanya tuh kalau bisa di blender, dihancurin aja biar bumbu-bumbunya ini kemakan, sehat kan, bagus. Kalau ini Lebaran, maksudnya kayak season Lebaran gitu ya. Jadi kan orang tuh pasti kayak berkunjung ya, mau Lebaran nggak Lebaran, kayak teman-temanku juga suka berkunjung. Kalian tuh punya nggak sih kayak teman yang annoying banget, kayak datang tapi semuanya dibongkar, kayak laci semua dibuka-bukain gitu, terus tuh dikomenin, ini apa sih, ini buat apa sih? Kayak punya nggak? I have, and I'm so lucky. Mei dari kecil tuh selalu diajarin sama my mom, kayak kalau di rumah orang jangan pernah buka-buka, jangan pernah bongkar-bongkar, itu nggak sopan banget. Bukan rumah cici Mei aja, Mei nggak berani loh buka-bukain lacinya, ngecek-ngecekin isi botol, isi toples itu. Ini apa nih? Ini kok isinya gini sih? Cici loh, saudara sekandung, saudara. Itu Mei nggak mau, karena memang udah diajarin dari kecil gitu. Makanya that's why I say I'm so lucky, dari kecil udah diajarin kayak gitu. Suka kayak aneh gitu, kayak apa
apaan sih Cok, ngapain kau buka-buka gitu kan. Kayak Mei nggak paham, Anda tuh penasaran atau kayak mana sih? Ini kayak rules yang common banget sih ya. Kayak lu di rumah orang, mau ketemu orangnya kan, mau berkunjung ketemu apa? Orangnya, mau ngobrol sama orangnya, ya nggak sih? Orang nggak bakal nuduh dia yang kayak nguntil, kayak nyolong gitu, enggak sih. Cuma ya itu perkara lain ya kalau klepto. Tapi harus kudu mesti banget bongkar-bongkarin lemari orang gitu. Kan aneh gitu, ngapain lu bongkar-bongkarin lemari orang, buka-bukain botol toples apa? Maksudnya toples itu kan pasti bening kan, udah jelas-jelas isinya nastar. Lu banget gitu, lu bukain satu-satu, tinggal makan aja gitu. Emang tipikal tamu suka aneh-aneh gitu ya. Emang ngambil barang sih, cuman kayak annoying aja gitu. Ngapain sih satu-satu lemari dibongkar-bongkar? Ada juga loh temen tuh yang kayak demen banget ngecekin isi tas kita. Nggak perlu banget ya. Kayak penasaran tentang kehidupan kita sampai segitunya. Orang mah datang berkunjung, ngelihat apa kabarnya kita, ngobrol gitu kan. Inma gitu, buka. Abis itu ada juga tamu yang geratakan. Oh my god. Kayak kita kalau bisa berkunjung ke rumah orang ya, itu jangan sembarangan gitu loh. Kayak even di rumah Cici nih, di rumah Koko, Mei nggak pernah loh yang namanya buang sampah itu kayak lap mulut apa itu udah taruh gitu. No. Mei abis minum aja taruh di meja, atau nggak taruh di sink, balikin ke dapurnya. Apalagi temen ya kayak oh my god, lu mannernya di mana gitu, tisu apa semua dilempar sembarangan, geratakan, makan gue tinggal kayak gitu. Mei dari kecil ya selalu kayak diajarin kalau misalnya datang berkunjung ke rumah orang itu jangan sampai ngotorin, jangan sampai nyusahin. Yang namanya orang itu sampai keluarin minum buat kita atau provide makanan, itu tuh udah effort. Nantinya tuh dia kan harus beresin lagi, ya nggak? Otomatis dong. Nah jangan sampai dia udah effort, udah ngeluarin ini itu, terus kitanya dakjal, nyampah, sengaja buang sampah ini tuh apa, ketahu dirian lah, tisu apa buang gitu loh. Sedekat-dekatnya orang ya, mau sesaudara-saudaranya, mau setemen-temennya. Jadi tuh setiap kali kehadiran kita datang ditunggu, dinantikan, iya kan? Jangan sampai kayak dia datang, tukang ngegeratak, tukang ngotor, tukang nyampah, ya nggak sih? Ini karena lagi lebaran aja gitu, jadi karena memang pasti banyak tamu-tamu yang aneh, tau gak sih? Tapi itu sih tipikal dua tamu yang bener-bener annoying ya buat aku, buat Mei dan keluarga Mei adalah yang suka nyampah. Kayak oh my god, padahal tuh tong sampah di rumah Mei tuh kayak di mana-mana. Lu tinggal jalan dikit ke ruang tamu atau enggak lu tinggal jalan dikit ke dapur, udah ada gitu tong sampah. Kayak kudu banget lu lempar ke sana, lempar ke sini. Terus kudu banget itu lemari dibukain satu-satu. Sama satu lagi, tipikal tamu yang sebenarnya nggak tahu ya ini orang memandangnya jorok apa enggak. Cuman kayak mana yang ucap butet ya. Kalau Mei, Cici Mei sama Denny, 3 orang ini tuh paling nggak suka orang tidur di tempat tidur. Jadi kayak misalnya dari luar kalian tuh datang terus langsung duduk di kamar kami gitu. Dan Mei personally juga nggak terlalu ngasih tamu main ke kamar ya. Cuman kalau misalnya kayak udah deket banget ya mereka kayak dengan sendirinya main ke kamar. Tapi kalau teman-teman Mei sih mereka paham ya, kayak ganti baju dulu, minjem baju dong, minjem daster dong. Karena mereka udah tahu Mei itu nggak suka kalau orang dari luar datang terus ngucuk-ngucuk langsung rebahan tiduran di tempat tidur tuh. Mereka paham ya, Mei itu nggak suka, jadi ganti. Aduh, Mei itu udah kalau misalnya udah dateng gitu ya, misalnya dia dari mall gitu sama anak-anaknya, terus mau istirahat ke kamar, belum ganti baju, udah langsung tiduran. Kalian boleh tanya Ati, kalian boleh tanya Selo, itu udah otomatis Ati sama Selo itu pasti langsung ganti semua spray, ganti bed cover, ganti bantal, ganti guling punya sarung. Gak tahu Mei sama Denny tuh kayak gak suka gitu, kayak kotor. Bukannya karena covid ya, enggak loh, emang dari kecil kita nggak suka orang tuh kayak dari mana ucuk-ucuk datang gitu kotor, ngerti gak sih?
Ya namanya orang kan beda-beda ya. Ada yang memandang dan melihat itu kotor, ada yang biasa aja. Tapi kalau misalnya kayak udah lebaran gitu ya, udah bohwas lah ya, kayak teman-teman saudara semua datang, ya udah kayak malamnya sih udah pasti ganti semua gitu ya. Kalau misalnya kayak pada mandi kamar. Tapi aku again and again I am so lucky, even kayak Nia, kayak Ben aja gitu ya. Mereka tuh kayak suka bawa baju ganti sendiri, atau enggak kayak minjem daster dong, minjem kaos dong, minjem celana dong gitu. Kayak baru ke atas tiduran gitu di kamar atau apa gitu. Yang namanya juga orang beda-beda ya. Ada orang yang kayaknya santai, biasa aja. Tapi kayak ada orang yang kayak gremet gitu, gemes gitu. Kalau terus terang Mei sama Denny itu nggak bisa banget lihat orang dari luar terus langsung tiduran di kamar kayak kotor, jorok. Tapi lately pas Mei ke rumah Koko sih kayak kalau kita main di kamar kayak Koko pasti udah ngomong, lu jangan ini dong, ganti baju dulu dong gitu. Terus si SK juga sekarang udah mulai ada otaknya sih ya, kayak lu abis dari luar ganti baju dulu dong, udah kayak gitu. Ya itulah ya apa yang maksudnya kayak cici Kokonya kebiasaannya. Jadi otomatis walaupun nih si SK ini nggak pernah diajarin, dia kayak nyikut gitu. Jadi kayak oh dia ngerasa itu kotor juga ya, mungkin sugesti juga kali ya gara-gara cici sama Kokonya dari kecil kayak gitu. Jadi dia tuh sekarang udah mulai kalau dari luar, lu ganti baju dulu dong, lu kan dari luar, ganti baju dulu dong gitu. Kalau misalnya ada orangnya tiba-tiba langsung jebret ke tempat tidurnya, dia juga sekarang udah mulai agak-agak bete. Kalau dulu sih kayak dia pulang sekolah nggak ada otak, nggak ada akhlak, kayak lepas rok terus bisa tuh yang rebahan pakai kemeja sekolah gitu. Tapi sekarang mungkin udah gede, lebih gede, kesadaran akan kebersihannya juga ada. Dan kayak ngeliat cici Kokonya ngoceh mulu, jadi kayak kebawa, keikut. Yes, itu sebenarnya otomatis ya. Kalau anak udah gede, secara mental juga dia lebih dewasa kan. Dan dia kan disekolahin kan, ngerti yang bersih, yang kotor, yang mana. Jadi lebih inilah, lebih enak sekarang ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrolnya gitu. Kalau dulu kan kesannya kayaknya cicinya apaan sih lu, healthy freak banget sih lu, kayak gitu biasa aja kali. Nah sekarang tuh dia udah ngerasain, udah tahu, udah paham kalau itu kotor, oh ini bersih, udah gitu. Anyway, jaga ya makannya. Nanti di next episode Mei cerita deh betapa, aduh makanan tuh kayak penting banget. Yaudah, XOXO gosip di bye. Ini nggak tau, kayaknya sini udah telat banget ya, tapi ini bener-bener lagi lebaran. Kita semua mengucapkan minal aidin. Pokoknya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Walaupun kita nggak pernah ketemu, tapi pastilah ada salah-salah kata atau salah-salah apose ya. Pokoknya tetap sehat selalu ya. Kayak gini sih sebenarnya nggak oke-oke banget sih, tapi kan biar gimana pun ini sumber lemak, sumber protein ya. Kalau dimakan juga dimakannya dengan serat, dengan sayur-sayuran gitu, nggak pakai nasi, boleh kali. Kita lebaran di sini di rumah terus terang nggak ada lontong. Jadi ini kan kita masak banyak ya, kayak ada opor ayam, ada semur, ada kimchi jjigae biar nggak enak ini kan. Terus ada macam-macam lah, pokoknya kita masak sendiri juga. Dan kita nggak ada ketupat, sama sekali nggak ada ketupat, nggak ada lontong, nggak ada apa. Jadi kalau misalnya kamu mau ini ada side dishnya ya, kita provide kayak sayur-sayuran. Jadi kayak makan rendang, opor itu ya pakai sayur-sayur rebus atau enggak pakai shirataki, udah gitu aja. Mbak pun di sini juga sama. Dan kalau misalnya kita bikin cendol, bikin apa, nggak pakai santan, tetap semuanya pakai almond milk gitu loh. Jadi ya biar lebih kejaga aja sih, biar sama-sama sehat aja gitu. Oke, XOXO gosip di bye bye.